Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Serta bagi Anda yang saat ini sedang mengalami kesulitan, mudah-mudahan Allah permudah dan perlancar segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Pernahkah sahabat muslim mendengar bahwa baginda Rasulullah SAW pernah dicambuk? Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, di mana kala itu baginda Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, baginda Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke sebuah masjid. Tak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari baginda Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Rob yang layak disembah?" Semua sahabat pun menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rob yang layak disembah." Kemudian baginda Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Kemudian sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu, semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Lantas, baginda Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki yang bernama Ukasyah. Ukasyah adalah seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan wahai Ukasyah. Bukankah baginda sedang dalam keadaan sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Kemudian Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya bernama Fatimah. Sampailah Bilal di rumah Fatimah. Lantas Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Kemudian Bilal pun menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mukul, pukullah aku anaknya." Kemudian Bilal pun menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua."
Lantas Bilal pun pergi sambil membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk pemberian Bilal, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pun menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, jika engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Kemudian perkataan Umar pun dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah lantas menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu perkataan Ali pun dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah pun berjalan dan semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami ini sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan mukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tengah mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memanglah manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah pun duduk pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Mendengar perkataan Ukasyah, para sahabat yang menyaksikannya sangatlah geram. Namun tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda bahwa Rasulullah sedang menahan lapar. Lantas Rasulullah pun berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasyah yang melihat Rasulullah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk yang ada di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Lantas Ukasyah pun berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Dengan senyuman, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Kemudian para sahabat pun meneteskan air mata. Lalu para sahabat bergantian memeluk baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, wallahu alam bissawab.